Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aprida Official. Terima kasih sudah mengklik video ini. Setelah dengar kisah ini, yakin masih mau punya anak banyak. Jadi seorang ibu itu nggak mudah loh coy. Luar biasa beratnya, penuh perjuangan. Jadi sebelumnya kemarin gua udah bahas sejarah Indonesia tentang Jumat Kelabu yang terjadi di Banjarmasin pada masa Orde Baru. Kalau yang belum nonton silahkan ditonton dulu videonya, ini gue taruh ya. Dan pada video kali ini gue akan bawain kasus yang cukup bikin merinding banget sih guys. Dimana ada seorang ibu yang dengan tega anaknya sendiri yang masih balita hanya dikarenakan enggak berhenti nangis. Oke, langsung aja kita bahas, masuk. Jadi ceritanya di Washington, Amerika Serikat, ada seorang wanita bernama Christina Booth yang berusia 29 tahun yang tinggal bersama suaminya yang bernama Thomas Booth yang berusia 32 tahun. Jadi mereka ini dikaruniai 3 orang anak, yang mana satu udah berumur 2 tahun dan yang keduanya lagi itu kembar, yang mana kala itu masih berusia 6 bulan. Jadi kejadian tragis ini terjadi tepatnya di hari Minggu pada tanggal 25 Januari tahun 2015 pukul 1:20 dini hari. Jadi Christina ini melakukan aksi ketiga putrinya itu dapur. Jadi sebelum kejadian itu Christina sama suaminya itu nonton film berdua gitu, nonton film bareng sambil minum besar. Jadi kemungkinan Christina ini masih dalam keadaan mabuk saat insiden ini terjadi. Dan pas di jam 2 paginya suami Christina ini menemukan anak-anaknya dalam keadaan terluka. Dia melihat Christina nangis-nangis, jerit-jeritan. Untungnya si Thomas ini langsung sigap mengambil kotak P3K, berusaha untuk menghentikan pendarahan ketiga anaknya tersebut. Dia menutup pakai kain kasa, terus dia teriak-teriak ke istrinya, "Woi, cepetan telepon 911." Dan akhirnya si Christina ini ditahan di penjara Thurston County dengan tuduhan mencoba putrinya, dan ia dikenai denda sebanyak 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 37 miliar rupiah. Dan saat di persidangan, si Christina ini ngaku bahwa suaminya ini enggak pernah bantuin dia untuk ngurusin anak-anak mereka. Suaminya ini bakal marah-marah kalau dengar anaknya ini nangis-nangis. Jadi dia ini, si Thomas ini nggak bisa dengar anaknya nangis. Dia ini selalu marah-marah dengan si Christina. Jadi mungkin ini alasan dia tega melakukan perbuatan kejam ini kepada anak-anaknya. Karena menurut dia sang suami yang merupakan seorang sersan angkatan darat nggak suka kalau anak mereka itu nangis. Ya meskipun berkontribusi sebagai salah satu penyebab dari depresi si Christina, Thomas tetap nggak bersalah. Kalau aja Thomas nggak bertindak cepat waktu itu, nyawa anak-anaknya nggak tahu itu bisa tertolong atau tidak. Dan akhirnya si Christina ini ditahan di penjara Thurston County dengan tuduhan tiga putrinya, dan ia dikenai denda sebanyak 3 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 37 miliar rupiah. Dan saat di persidangan, si Christina ini ngaku bahwa suaminya ini enggak pernah bantuin dia untuk ngurusin anak-anak mereka. Suaminya ini bakal marah-marah kalau dengar anaknya ini nangis-nangis. Jadi dia ini, si Thomas ini nggak bisa dengar anaknya nangis. Dia ini selalu marah-marah dengan si Christina. Dan Thomas mengatakan kepada penyidik kalau istrinya lagi dalam pengobatan depresi postpartum setelah melahirkan. Menurut kesaksian para tetangga, perilaku Christina ini juga berubah sejak kelahiran anak kembarnya ini. Ia menjadi lebih tertutup, suka mengurung diri, jarang keluar rumah. Dan untungnya ketiga anak-anaknya ini berhasil diselamatkan setelah menjalani operasi. Ngurus anak apalagi masih bayi, baru lahir, itu memang benar-benar nguras tenaga banget sih. Ya apalagi kondisi lingkungan juga yang enggak mendukung, terutama suami ya.
Nah, karena anak itu bukan tugas istri sepenuhnya, jadi melainkan tugas bersama antara istri dan juga suami, itu adalah ngurus anak bareng-bareng agar tidak terjadi depresi ataupun ya semacamnya lah ya. Karena kalau hanya istri aja yang ngurus, kasihan, terlalu capek. Dan bukan hanya anak aja, belum juga rumah. Dan saat capek itulah emosinya ini benar-benar terguncang kan. Berat banget sih cuy kalau jadi seorang ibu itu, apalagi harus ngurus semuanya sendiri. Gila sih ini, nggak kebayang gua gimana capeknya. Sebenarnya tugas rumah dan segala macem bukan sepenuhnya tugas seorang istri. Itu melainkan tugas suami. Selain nyari nafkah ya tugas-tugas rumah tersebut. Jadi istri ini hanya membantu saja. Tapi karena baktinya seorang istri kepada suami, maka istri rela capek-capek ngurus rumah, anak, dan lain-lain. Tapi dengan catatan harus ikhlas ya istri ini, maka akan dicatat sebagai ibadah atau bakti istri ke seorang suami gitu. Nah, makanya pekerjaan rumah itu istri yang ngerjain, anak, tapi dengan syarat suami juga harus membantu di situ ya, karena peran seorang suami itu juga diperlukan, baik itu diperlukan istri ataupun anak-anaknya gitu ya kan. Makanya dari itu peran seorang suami itu dibutuhkan di dalam rumah tangga gitu, support seorang suami. Nah, jadi kalian para ibu-ibu di luar sana, kalian hebat banget. Semoga apa yang kalian kerjakan dinilai ibadah oleh Tuhan dan bukti bakti kalian kepada seorang suami gitu. Nah, bagi teman-teman di luar sana yang tahu cerita ini, silahkan komen di kolom komentar bawah apa tanggapan kalian tentang kisah ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa di share ya guys ya, ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Oke, mungkin ini aja video kali ini. See you next video. Dadah.